Market saham Asia awal pekan ini ditutup naik tipis. Data pekerjaan Amerika Serikat menunjukkan pasar tenaga kerja yang ketat memperkuat ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Namun laporan inflasi yang akan dirilis pada hari Rabu ini akan menentukan arah kebijakan dari Fed berikutnya. Data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Jumat menunjukkan bahwa non-farm payrolls meningkat 236.000 pekerjaan bulan lalu, sedikit lebih rendah dari 239.000 yang diperkirakan oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters. Kenaikan upah tahunan juga melambat, tetapi tetap terlalu tinggi untuk konsisten dengan target inflasi 2% Bank Sentral Amerika Serikat. Fokus investor sekarang akan beralih ke laporan inflasi yang akan dirilis pada Rabu ini. Data inflasi akan menentukan kebijakan The Fed berikutnya. Investor mengantisipasi kegagalan Bank Amerika Serikat bulan lalu akan memaksa The Fed menurunkan suku bunga, tetapi inflasi dinilai masih akan menahan The Fed untuk tidak melonggarkan kebijakan tahun ini. Menurut alat CME FedWatch, pasar sekarang menilai peluang 66% dari The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan 2 hingga 3 Mei mendatang. Selain Amerika Serikat, sejumlah negara juga akan merilis data inflasi pada pekan ini, di antaranya adalah China dan Jerman. Apabila realisasi inflasi dari sejumlah negara di luar ekspektasi, maka berpotensi menambah kekhawatiran akan arah kebijakan suku bunga acuan global dan potensi perlambatan ekonomi ke depannya. Sementara itu, data penutupan Bursa Asia Nikkei 225 Tokyo menguat 0,42%, Kospi Korea Selatan menguat 0,87%, dan Shanghai Composite China melemah 0,37%. Kita ke indeks utama Wall Street bangkit dari penurunan tajam dan ditutup variatif semalam. Investor mencerna laporan ketenagakerjaan hari Jumat dan bersiap untuk pekan penting data inflasi dan laporan keuangan perbankan. Saham momentum megacap menyeret Nasdaq yang pada teknologi sedikit turun, sementara sektor industri membantu mendorong blue chip Dow Jones ke wilayah hijau. S&P 500 mengakhiri sesi secara menguat. Transportasi, semikonduktor, kapitalisasi kecil, dan industri yang sensitif secara ekonomi mengungguli pasar, mengisyaratkan bahwa ekonomi cukup tangguh untuk menahan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Investor masih berspekulasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Mei mendatang. Dan kecemasan investor meningkat menjelang laporan IHK atau Indeks Harga Konsumen dan IHP atau Indeks Harga Produsen minggu ini. Analis memperkirakan laba agregat perusahaan S&P 500 merosot 5,2% year on year dibandingkan pertumbuhan tahunan 1,4% yang diprediksi pada awal kuartal. Produsen Shell Oil Pioneer Natural Resources Co. melonjak 5,8%, menyusul laporan pembicaraan awal potensi akuisisi dari ExxonMobil Corp. Pemirsa, berikut adalah data penutupan bursa global serta update komoditas dan valuta asing selengkapnya. Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,3% ke posisi 33.586 dan S&P 500 naik 0,1% ke posisi 4.109. Sedangkan Nasdaq Composite Index turun tipis 0,03% ke posisi 12.084. Kami tampilkan grafisnya, pemirsa, untuk Wall Street ataupun mungkin Bursa Amerika. Beberapa indeks utamanya. Yang turun rendah ya. itu sebenarnya hanya Nasdaq begitu ya, yang turun tipis sekitar 0,03% pada penutupan dini hari tadi, pemirsa ya. Ini dia data selengkapnya. Oke, kita ke pergerakan komoditas. Minyak kategori WTI menguat 0,19% di level 79,89 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,62% di level 23.073 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,27% di level 2.009,35 dolar Amerika per troy ounce. CPO kontrak pengiriman Juni 2023 menguat 0,34% di level 3.850 ringgit Malaysia per ton. Kita ke falas, pemirsa, pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.889, terhadap euro di level 16.197, dan terhadap pound sterling di level 18.469, terhadap yen Jepang di 111,8.